Ngopi Ngobrol Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun kembali bersama saya Nur Malasari di ICT Simik Pringsewu dalam acara Ngopi Ngobrol Inspiratif. Oke pemirsa, jadi ngopi kali ini lagi ada di kolam renang Balongkuring Pringsewu. Nah, tamu kita kali ini tuh ada hubungannya nih dengan kolam renang. Nah, tamu kita kali ini yaitu atlet yang sempat mewakili Provinsi Lampung dalam ajang PON 20 Papua. Nah, di sini sudah ada Akbar Wendy Sulistyo. Halo. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, boleh dong perkenalkan diri dan juga usianya sekarang berapa? Nama Akbar Wendy Sulistyo, umur 19 tahun. 19 tahun. Dan sekarang masih sekolah atau sudah Masih lulus? sekolah, masih kelas 3 SMA sekarang. Oh, oke. Nah, Wendy sendiri dulu asal sekolah TK, SD, SMP, SMA-nya itu di mana? Kalau untuk TK Isya, Iya, ya. SD itu SD 1 Pringsewu Selatan, SMP-nya SMP 4 Pringsewu, SMA-nya sekarang di SMA 1 Pringsewu. Nah, Wendy ini kan seorang atlet renang nih. Ya. Nah, kalau boleh tahu awal mula suka renang itu sejak kapan? Sejak dini sih bisa dikatakan kayak kurang lebih umur 3 tahunan lah. Jadi umur 3 tahun itu udah suka renang ya? Iya, sudah masuk ke dunia renang. Nah, kalau selain renang ada nggak sih olahraga yang disuka? Ada sih sebenarnya ya kayak basket itu suka. Basket, pantesan nih. Dari postur tubuhnya aja udah kelihatan. Cocok banget. Nah, kenapa nggak ikut pertandingan basket gitu? Lebih suka ke renang sih sebenarnya. Nah, jadi Lebih emang cenderungnya ke renang. lebih cinta sama Iya, renang lebih nih ya. cintanya ke renang. Nah, Wendy kan suka renang dari umur 3 tahun kan? Iya, betul. Nah, kalau untuk perlombaan sendiri itu mulai kapan? Kalau untuk perlombaan itu pertama kalinya itu pernah TK. TK. Itu di kolam renang Grojogan Sewu, Pringsewu. Ya masih satu kabupaten lah istilahnya gitu. Oh, jadi dari TK ya? Iya, dari TK sudah mulai berenang gitu. Nah, kalau boleh tahu medali apa saja nih yang pernah didapat selama ini? Kalau medali sih alhamdulillahnya juara 1, 2, 3 udah pernah semua. Nah, kalau ini medali apa aja nih? Kalau ini baru yang juara 2, ini perak pas itu di Di mana? Bengkulu. Oh, di Bengkulu juga Ya, sempat. ini 2019 kemarin Porwil. Ini 2019. wakilin Lampung juga kalau ini. Luar biasa sekali. Ini kayaknya ada lebih banyak dari ini ya? Ada tapi nggak dibawa semua. Kalau yang ini dari mana nih? Kalau yang ini 2018 nih kemarin. Ini di Surabaya pas itu. Festival Aquat juga se-Indonesia Raya juga sama. Oke. 2018 pada saat itu. Nah, dan kemarin juga sempat mengikuti PON 20 Papua ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih kok bisa terpilih menjadi perwakilan di PON itu untuk mewakili Provinsi Lampung? Kalau itu alhamdulillahnya ditunjuk sih dari Lampung ditunjuk buat wakilin Lampung untuk di PON 2021 kemarin di Papua. Nah, itu ditunjuk langsung berarti nggak ada seleksi gitu? Seleksi sih enggak, karena kalau untuk PON itu memang benar-benar dicari yang mana yang peluang medali untuk daerahnya masing-masing. Dan dicari benar-benar misalnya orang yang sudah berpengalaman gitu? Sudah pengalaman 1 dan ranking di peringkat di Indonesianya juga sudah tertulis namanya gitu. Oke. Nah, sebelum kemarin berangkat ke PON, nah apa saja sih yang dipersiapkan? Lumayan banyak sih persiapannya. Kayak contoh pas sebelum berangkat PON itu sempat kurang lebih 4 bulanan itu di Jakarta. Iya. Kita latihan TC di sana, ikut klub di sana, latihan. Jadi sempat ke Jakarta juga untuk Jakarta latihan? sebelum PON itu berangkat 4 bulan sebelum habis lebaran. Itu berangkat sampai bulan Oktober Hamin 2, Hamin 3 itu pulang, itu langsung terbang ke Papua. Terus latihannya berarti benar-benar diperhatikan ya? Wah, pada semuanya, saat mau iya. ikut lomba. Iya, latihan, porsi makan, porsi tidur itu semua udah diatur ini. Kalau untuk porsi tidur sendiri maksudnya diatur dari jamnya Jam gitu? istirahat nggak boleh lewat jam sekian, harus istirahat sekian karena kan kita latihan di sana kadang pagi sore latihannya, nggak menentu, kadang pagi doang, kadang ada yang sore, kadang ada yang pagi sore, ada yang fisik, ada yang pagi berenang, sorenya berenang juga gitu. Nah, kalau untuk latihan fisik itu seperti apa? Kayak contoh kayak lari, terus lari. gitu-gitu dari stadion, muter, terus ya ada kayak sit up, pull up gitu-gitu banyak sih yang buat stabilin badan juga banyak, buat gesit badan, lincah gitu juga ada. Gitu. Nah, terus tadi disebutkan juga
mengatur pola makan juga. Ya. Nah itu jadi pola makannya kita ada larangan-larangannya gitu atau seperti apa? Iya, kalau larangan ada kayak contoh nggak boleh minum soda gitu. Makan gorengan boleh nggak? Oh, kalau gorengan sebenarnya dihindarin sebenarnya, cuman kadang suka nyolong-nyolong. Karena nahannya juga susah. Iya benar banget. Nah selain itu kan menjadi seorang perenang juga harus kuat pernafasan ya. Oh, betul, betul. Jadi harus kalau boleh tahu olahraga apa sih yang biasanya Wendy lakukan? Kalau untuk olahraga itu ya menjaga mengelola tuh ya lari sih kebanyakan. Lari. Iya, kalau pas di Jakarta kemarin emang bener-bener itu udah diatur larinya, kadang larinya kita harus berapa jauh, berapa lama itu sudah diatur semua. Jadi kita tinggal ikutin apa kata pelatihnya aja. Gitu. Kalau untuk di kolam renangnya sendiri kayak latihan kayak nahan napas di dalam air gitu nggak sih? Kalau untuk renang di kolam sih belum pernah ya. Kalau untuk tahan napas gitu mungkin kita latihannya underwater. Oh. Biasanya kita underwater 50 meter atau enggak 25 meter baru ngambil napas, terus itu jalan pelan, habis sana berangkat lagi underwater lagi gitu. Nah itu dalam pemanasan sendiri itu biasanya berapa lama? Untuk pemanasan warming up-nya itu bisa 20 menitan di kolam itu kayak kita warming up berenang itu bisa 20 menit sampai 20 menit lah biasanya gitu. Nah oke. Kalau mau menjadi seorang atlet ada nggak sih kayak peraturan kayak postur tubuhnya harus tinggi ataupun berat Enggak badannya sih, kayak gitu? enggak sih, karena nanti kan lama-lama bakalan menyesuaikan sih. Kalau emang bener-bener udah niat dari hati, pasti ntar dia akan seiring jalannya waktu, badannya bakal kebentuk semuanya, pasti bakalan prosesnya sih ada. Nah pada saat ikut perlombaan juga ada nggak sih kayak tahapan seleksi tertentu gitu? Kalau di contoh, kalau yang seleksi itu biasanya O2SN, itu Olimpiade Siswa Nasional. Nah itu pasti ada dia seleksi dari per kabupatennya, provinsinya, baru ke nasional gitu. Nah Wendy kan saat ini masih sekolah SMA ya? Iya betul. Nah kalau boleh tahu nih, pada saat sekolah di SMA ikut UKM apa aja nih? Ikut organisasi apa aja? Organisasi kalau di sekolahnya itu pernah ikut OSIS dulu. Oh, OSIS juga. Ya, itu karena jadi ketua apa anggota? ke ketua ekskul waktu itu. Ketua ekskul renang kebetulan. Oh, jadi intinya nggak jauh-jauh dari yang namanya renang. Iya, karena ekskul renang di SMA 1 baru berapa tahun muncul, saya masuk. Jadi saya ininya ketuanya juga gitu. Oke. Nah, balik lagi ke renang. Nah, pada saat latihan mau persiapan untuk perlombaan, pernah nggak sih mengalami kram ataupun cedera gitu? Latihan kalau dikatakan kram sih sering, ada malahan kadang. Sering. Kadang pernah. Walaupun udah biasa. Udah biasa renang, tetap kadang bisa sempat kram, sempat ini ya. Manusiawi wajar kalau itu. Itu emang wajar dialami sebagai perenang, pasti ngalamin kram perut, kram kaki pasti. Nah, itu biasanya diakibatkan kenapa tuh? Biasanya kurang pemanasan. Bisa dikatakan kurang pemanasan, sama kitanya terlalu memporsi badan kita terlalu besar gitu loh. Tenaganya pengen dikeluarin terlalu banyak, jadi ototnya nggak siap gitu. Oke, nih kemarin kan balik lagi ke PON ya. Nah, pengalaman apa aja sih yang didapat pada saat mengikuti PON di Papua? Kalau untuk pengalaman sendiri banyak ya. Salah satunya banyak bisa mengenal banyak orang, terus dikenal banyak orang, bisa jalan-jalan juga sampai sana nggak dibayar lagi kan? Enak gratis banget. lagi kan bisa kesana kan? Jadi selain ikut perlombaan, jadi bisa nyambi jalan-jalan. Ya, jalan-jalan disanguin lagi itu kan. Nah, jadi intinya semua di sana itu ditanggung ya sama wanita. Semuanya iya, mau dari makan kita mau ke satu tempat itu semua udah disiapin semua. Nah, kemarin itu berapa hari di sana? Kalau kontingen renang Lampung itu kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu di Papua. Kalau nggak salah 10 hari deh, 10 hari. 10 hari di Papua. Nah, itu fasilitas apa aja sih yang didapat? Pas di Papuanya itu kita dapat bis. Kita mau kemana-mana pasti diantar sama bis. Diantar terus kita kayak makan, snack gitu ya kayak biasa sih. Nah, kan udah menekuni dunia renang ini kan udah lama nih. Iya. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih suka dukanya? Wah, suka dukanya banyak. Banyak. Ini kebanyakan suka apa dukanya nih? Sukanya sih, kalau sukanya lebih banyak sukanya. Nah, kalau sukanya apa nih kalau boleh tahu? Sukanya itu ya itu pertama kita banyak mengenal orang, banyak dikenal orang, kita bisa kemana-mana gratis, tuh bisa jalan-jalan, kita nggak perlu repot-repot gitu, terus sama dapat pengalaman banyak banget tentang dunia luar renang itu kayak gimana segala macemnya gitu. Iya, nah kalau untuk dukanya nih apa? Dukanya itu sedikit sih sebenarnya, jarang ada waktu. Jarang sama temen-temen karena waktunya dia bisa buat latihan biasanya kita gitu. Mungkin kalau malam itu pun jarang.
malam weekend. Jadi gitu. lebih ke latihan? Ya. Jarang nongkrong-nongkrong ya berarti? Jarang berarti. Berarti bukan anak tongkrongan yang suka bukan. ini ya, main-main gitu. Karena nggak ada waktunya soalnya. Oh, Karena iya. Jadi fokus ke latihan. Iya. Nah tadi kan bilang fokus ke latihan. Nah kan sekarang juga Wendy masih sekolah ya, Iya. dan ikut perlombaan juga udah lama nih. Nah kalau boleh tahu gimana sih cara bagi waktu antara renang dan juga sekolah? Pinter-pinter di diri kita masing-masing sih sebenarnya kalau untuk membagikan waktu, tergantung di niat hatinya masing-masing. Kalau emang kita ada niat ya, kalau misalnya kayak sekolah kan full day, cuma Iya. satu pulang jam, ada yang setengah 3, ada yang setengah 4. Ya itu sebisa mungkin abis selesai sekolah pulang, ganti baju, ganti pakaian, ya langsung berangkat ke kolam biasanya gitu. Nah itu biasanya pulang sekolah itu sekitaran jam berapa kalau untuk latihan renang? Kalau latihan renang apa latihan sekolah? Pulang sekolah? Latihan renang. Latihan renang itu biasanya selesai jam setengah 6 sore. Kalau untuk di Mulainya? Balongkuring mulainya dari jam 3. Mulainya dari jam 3. Ya. Jadi pulang sekolah langsung Ya latihan. latihan, langsung latihan gitu terus kerjaannya. Berarti kalau hari-hari libur gitu, Ada kayak libur, hari weekend gitu nggak Betul. main apa ya fokus ke bisa latihan? kita habiskan di rumah, bisa kapan kalau terlalu gabut di rumah ya udah main sama temen-temen. Main juga ya. Tetap pengen main juga sebenarnya. Cuman ya ada waktunya Tapi, weekend. tapi lebih fokus untuk Iya. renang. Iya. Nah sebenarnya itu kalau untuk mengikuti perlombaan kayak gitu tuh kemauan pribadi apa gimana sih? Kemauan pribadi sih sebenarnya. Kalau udah, karena yang kalau pas dulu kan masih kecil tuh, masih diajak, lama-lama kayak diri itu kayak pengen ayolah ikut lomba lagi lah biar tetap banyak medali, banyak piala gitu. Nah kemarin kan mewakili Provinsi Lampung kan? Ya. Nah kalau untuk di sekolahan sendiri dulu pernah mewakili sekolah gitu nggak? Pernah, alhamdulillah pernah, ya itu salah satunya eventnya O2SN. Kalau O2SN. ya buat nama sekolah tuh O2SN biasanya kayak gitu. Terus ada juga kalau lomba renang antar pelajar ada di Bandar Lampung tuh biasanya setahun bisa ngadain 2 kalian. Oke. Nah kalau untuk pada saat kita ikut perlombaan renang kan pasti dapat medali-medali nih. Iya. Nah sebenarnya itu menghasilkan nggak sih buat Wendy sendiri kayak buat bisa menambah uang jajan seperti itu atau seperti apa? Ya kalau untuk event-event tertentu yang ada medali plus uangnya itu bisa dikatakan seperti itu gitu. Tapi kalau ada medalinya buat pajangan di rumah biasanya, karena ngeliatnya seneng aja gitu banyak medalinya di rumah gitu. Oke. Nah, oke pemirsa, dengar-dengar juga nih Wendy ini selain mengikuti renang, ternyata dia juga pernah mengawal ambulan. Itu Ya. gimana sih ceritanya kok bisa? Itu saya masuk organisasi sih lebih tepatnya. Oh, itu lebih organisasi? Iya, organisasi. Itu namanya Indonesia Scouting Ambulan. Oke. Nah, kenapa sih mau ikut organisasi itu? Karena niat hati pengen membantu orang yang ada di dalam ambulan itu. Karena rata-rata masyarakat Indonesia ini masih kurang sadar. Iya, kadang Sama, kan yang ya. ada ambulan tapi kita Tapi nggak mau mikir. Iya. Padahal kan ngasih minggir jalan itu cuma 5 detik lah istilahnya Iya, gitu kan, benar cuma minggir sebentar ambulan lewat itu. Cuma kan masyarakat Indonesia masih kurang sadar, kurang aware lah Iya. sama sirine ambulan itu gitu. Kita bantu biar cepet aja ambulannya, bantu bukain jalan gitu. Nah, kalau untuk ikut itu sendiri itu kita yang mendaftarkan diri atau seperti Iya, karena itu niat dari kita pribadi, kita yang pengen ikutan ke dalam organisasi itu. Oh, jadi itu ikut di Prengseu apa di mana? Iya, di Prengseu. Di Prengseu sudah ada organisasinya, sudah terbentuk di Oh, Prengseu. jadi di Prengseu itu ada organisasi Udah, untuk itu ya? iya udah ada. Oke. Nah, itu ada persyaratan tersendiri nggak sih untuk masuk Kalau ke untuk situ? persyaratannya itu terutama kita harus punya SIM ya. Ya itu pasti banget. Itu harus Nanti punya SIM. kalau ditilang gimana? Kayaknya nggak asik Nggak banget asik ya banget lagi ngawal soalnya kan, ambulan iya. tiba-tiba ditilang. Karena itu kita harus sudah SIM, terus motor lengkap, surat-surat Iya. segala macamnya sih. Oh, jadi seperti itu. Nah, tapi itu mengganggu nggak sih? Mengganggu Enggak latihan sih. renang itu nggak? Enggak, karena di dalam organisasi juga ada istilahnya kayak peraturannya gitu. Organisasi nomor 2. Ya nomor 1 itu Oke. tetap kehidupan kita pribadi dulu. Selesain dulu urusan semuanya. Kalau kita ada waktu senggang, ada waktu luang, terus ada kita standby di ya sambil nunggu di pinggir jalan nih, kita lagi standby nggak ada kegiatan apa-apa, standby di pinggir jalan ada ambulan ya kita bantu. Gitu. Jadi itu kita nggak dipanggil untuk mengawal apa gimana sih prosesnya? Apa kita memang dipanggil? Apa kita yang kayak ngelihat ambulan dia nggak ada yang ngawal terus kita tiba-tiba ngawal, Kebanyakan terus sih seperti apa? kalau untuk sekarang sih
kita biasanya standby di pinggir-pinggir jalan sih. Contoh, standby. iya, contoh kayak di depan Tugu Pemuda. Itu kan ada yang dari Simpang dari arah dari Sukarjo ke Pringsewu, dari Pagelaran ke Pringsewu. Jadi ketemunya di situ. Iya. Itu kan biasanya ada yang mau ke Rumah Sakit Mitra atau apa. Nah, kita biasanya standby di depan Tugu situ. Tapi itu kita dikasih tahu dulu apa emang sengaja standby di situ? Kadang supirnya ngasih tahu juga. Kadang ya kalau supirnya misalkan selain buru-buru ya nggak sempet megang HP untuk ngabarin ya. Kita kalau standby ya udah kita bantu. Itu standby bisa juga sambil ngobrol-ngobrol Iya, sama sambil yang ngobrol lain. sama teman-teman juga biasanya gitu. Karena ya ngelepas penat saat juga. habis latihan biasanya kalau kayak gitu. Nah, kalau untuk mengawal itu biasanya kan motornya itu ada peralatan-peralatan khusus Ya, nggak sih? ya ada. Sempat itu kayak dengar lebih klaksonnya lebih keras bahkan ya. Ya, ada sirine, biasanya kita sering sirine polisi itu sama lampu strobo sih biasanya. Nah, itu dapat kita beli sendiri apa emang dari organisasi? Kalau untuk itu memang dari pribadi kita masing-masing. Jadi kita yang beli? Iya, jadi ya itu kalau mau pasang, kalau enggak ya enggak diwajibkan. Soalnya kalau kita kan di peraturan sekolah, peraturan lalu lintas juga warga sipil biasa kan dilarang untuk memakai seperti itu. Jadi kalau misalnya amit-amit kena tilang, itu tanggung sendiri resikonya. Organisasi bukan nggak mau, emang kan tidak diizinkan, bener-bener terserah gitu loh, mau pakai boleh enggak ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau ada apa-apa tanggung sendiri resikonya gitu. Nah, maaf ya, aku mau tanya, kalau ngawal ambulan kayak gitu kita dibayar apa enggak? Enggak. Jadi benar-benar ikhlas dari hati itu kalau itu. Makanya kalau emang pengen ikutan dia bener-bener niat dari hati pengen ikutan itu ya udah. Gitu. Niatnya bener-bener mau menolong sesama manusia aja gitu. Tapi kan kalau kita ngawal ambulan kan kita harus bisa bawa motor ya, harus bisa ya gitu itu resikonya kita. Apalagi kita namanya ambulan pasti kebut, apalagi yang awal pasti lebih kebut lagi karena kita di depan gitu kan. Tapi nggak takut itu, takut jatuh gitu misal? Rasa takut sih ada, cuman lebih besar rasa untuk menolongnya. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali nih ya, selain menjadi seorang atlet ternyata Wendy juga mau gitu ya menjadi seorang pengawal ambulan gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu, pengawal ambulan. Iya. Nah, sebelum pertanyaan terakhir nih, mau tanya apa sih harapan Wendy ke depannya untuk olahraga renang? Untuk olahraga renang tersendiri di Pringsewu ya. Semoga semakin banyak lagi yang mengenal renang di Pringsewu ini, semakin ramai lagi masanya untuk ikutan renang lagi. Jadi banyak nih nanti generasi muda lagi yang muncul dari Pringsewu lagi. Gitu. Terus harapan untuk Wendy sendiri ini ke depannya seperti apa? Untuk diri sendiri? Aduh, untuk diri sendiri gimana ya kalau ngomongnya? Apakah mungkin mau ikut perlombaan yang lebih lagi di tingkatnya? Ya, gitu kalau itu sih kepengennya itu ikut PON yang akan datang lagi dan itu targetnya bisa membawa pulang medali kalau itu. Amin. Nah, kita doakan semoga semuanya tercapai ya. Amin kalau itu. Oke, pertanyaan terakhir nih, minta pesan dan kesan untuk acara hari ini. Untuk pesan-pesannya untuk ICT ini semoga kedepannya makin berkembang lagi. Amin. Makin banyak orang-orang yang diundang lagi untuk bisa ngobrol bareng kayak gini lagi, terus bisa mengangkat atlet-atlet Pringsewu ini kayak teman-teman saya yang lainnya gitu. Untuk kesannya sih rada sedikit grogi sih kayaknya. Dari tadi ini grogi sebenarnya. Deg-degan ini. Kalau untuk motivasinya untuk teman-teman yang lain jangan pernah takut air lah. Orang airnya tuh nggak bakal makan kok airnya kok. Kalau ada yang pengen ikutan berenang pengen kayak saya itu bisa ikutan gabung nih kayak yang di belakang itu di Pringsewu Swimming Club, itu klub punya bapak saya pribadi, malah pelatihnya bapak saya juga. Dan bahkan mungkin bisa menjadi seorang atlet juga ya, seperti Wendy. Semoga gitu kan, siapa tahu mau ikut join datang aja ke Balongkuring gitu. Jadi emang khusus tempat latihannya di sini? Iya, kalau untuk latihan saya pribadi di sini latihannya. Sama teman-teman yang lain ini setiap dari hari Senin sampai hari Sabtu di sini. Dari jam 3 itu sampai sore 5:30 biasa gitu. Oke, terima kasih ya Wendy sudah mau ngobrol-ngobrol bareng ICT di sini. Oke pemirsa, demikian obrolan kita pada hari ini bersama Akbar Wendy Sulistyo. Saya Nur Malasari, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.